Selamat datang kembali bersama saya di Inspirasi Kuela. Kali ini saya akan mengulik tentang sejarah asal-usul bubur ayam. Kalian suka sarapan bubur ayam? Cari tahu yuk kisah asal-usul bubur ayam. Bubur ayam adalah menu sarapan kesukaan banyak orang. Apakah kamu salah satunya? Bubur yang terbuat dari nasi ini banyak dikonsumsi oleh penduduk di Asia. Bubur dikenal sebagai makanan sehat dari Asia loh. Wow. Kebanyakan makanan yang populer di Asia berasal dari Tiongkok. Di Tiongkok, beras yang dimasak perlahan dengan air disebut dengan conge. Jadi, mari kita cari tahu sejarah asal-usul bubur. Tonton videonya sampai habis ya. Oke. Sejarah bubur sebelum Masehi. Catatan sejarah terawal dari bubur ini sudah ada sejak sebelum Masehi loh. Konon, bubur sudah ada sejak zaman Kaisar Kuning berkuasa. Kaisar Kuning ini adalah Kaisar Xuanyuan Huangdi. Dikisahkan pada tahun 238 sebelum Masehi, terjadi musim paceklik atau kekurangan bahan makanan. Paceklik ini disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan. Sang kaisar pun memikirkan cara untuk mengolah makanan menjadi banyak. Nah, saat kaisar makan, beliau menuangkan sup panas ke atas nasi. Ini membuat nasi mengembang seperti bubur, teman-teman. Kaisar pun meminta juru masak untuk memasak beras sampai menjadi bubur, sehingga ada lebih banyak makanan untuk rakyatnya. Dan itulah tadi pertamanya asal-usul adanya bubur. Kemudian ada juga kisah dokter Shun Yui yang merawat penyakit Kaisar Shi dengan menyajikan bubur. Kemudian bubur mulai disajikan sebagai menu sarapan orang yang sedang sakit. Bubur dianggap menjadi makanan sehat sejak tahun 219 dalam buku pengobatan tradisional Tiongkok loh. Selain itu, karena tekstur bubur yang lembut, makanan ini mulai sering dijadikan makanan pendamping susu untuk adik bayi yang sudah boleh makan nasi. Seiring berjalannya waktu, bubur mulai disajikan menjadi menu sarapan di rumah-rumah di Tiongkok. Begitupun juga negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Bubur ayam memiliki kalori yang rendah, yaitu sekitar 138 dalam satu porsi. Namun, bubur yang diberi tambahan seperti ayam, telur, kacang-kacangan, dan yang lainnya mengandung sekitar 290 kalori. Ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan nasi putih tanpa lauk yang mengandung 242 kalori. Bagian dari perayaan Bodhi Day. Setiap tahun, penduduk Tiongkok merayakan festival Bodhi Day. Ini adalah hari di mana Buddha atau Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Dikisahkan, Siddhartha Gautama mendapatkan kekuatan kembali setelah bermeditasi dalam waktu yang lama. Nah, pada sekitar abad ke-6, dinasti Qing yang dipimpin Kaisar Kangxi menambahkan bagian perayaan ini, yaitu memasak conge atau bubur dalam jumlah yang besar.
Bahan-bahan yang disiapkan selain beras, ada juga misalnya mentega, daging, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah kering. Bahan tersebut dimasak menjadi 6 periuk. Periuk pertama adalah persembahan untuk Buddha, kemudian periuk kedua untuk kaisar dan penasihat kerajaan. Periuk ketiga untuk para keluarga kerajaan. Periuk keempat untuk pekerja di kerajaan dan di provinsi. Periuk kelima untuk para biksu. Dan yang keenam digunakan untuk amal. Itulah tadi serba-serbi tentang bubur dari Tiongkok. Selain bubur ayam, ada juga bubur lain di Indonesia loh. Kalian tahu tidak bubur apa saja yang ada di Indonesia? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ini ya. Oke. Dan sekian video tentang asal-usul sejarah bubur ayam. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika salah penyebutan nama atau suatu produk. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya hanya di Inspirasi Kuela. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Bye!